Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Musik yang mengalun lembut di ruangan besar itu terdengar seperti sayatan sembilu di telinga Lara. Di hadapannya, sebuah kue tart berukuran besar dengan 30 lilin yang menyala terang benderang tampak seperti monumen ejekan. Semua orang di ruangan itu menatapnya, puluhan pasang mata dari keluarga suaminya. Tatapan mereka bukanlah tatapan bahagia yang tulus, melainkan tatapan penonton yang menunggu adegan puncak sebuah pertunjukan. Ada kilat aneh di mata mereka, sebuah perpaduan antara rasa tidak sabar dan cemoohan yang tersembunyi. Suaminya, Rendra, memilih posisi yang sempurna di sudut ruangan. Ponsel di tangannya terangkat dengan stabil, merekam setiap detik momen ini. Senyum yang terukir di wajah tampannya bukanlah senyum seorang suami yang bangga, melainkan senyum seorang pemangsa yang puas melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. "Ayo tiup lilinnya, sayang," ujar Ibu Ratna, ibu mertuanya. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar manis dan keibuan, sebuah topeng yang sudah sangat Lara kenali. Namun, di balik nada manis itu, ada hawa dingin yang menusuk, yang gagal disembunyikan sepenuhnya. Lara menarik napas dalam-dalam. Bukan untuk mengumpulkan kekuatan meniup lilin, tetapi untuk menenangkan debaran jantungnya yang terasa memukul-mukul rusuknya dengan keras. Bukan debaran karena takut atau sedih, melainkan debaran adrenalin, debaran penantian akan sebuah pembebasan. Dalam hati, ia berhitung. 3, 2, 1. Lara mencondongkan tubuhnya ke depan dan meniup semua lilin dalam satu embusan napas. Asap tipis mengepul, membawa serta harapan palsu yang selama ini ia pikul. Tepuk tangan yang terdengar setelahnya terasa hampa dan mekanis, sebuah formalitas kosong yang dilakukan oleh para aktor di atas panggung sandiwara ini. Setelah tepuk tangan mereda, Ibu Ratna melangkah maju dengan gerakan yang telah dilatih. Langkahnya anggun, seolah ia adalah ratu yang akan memberikan titah. Ia membawa sebuah kotak kado pipih yang terbungkus kertas emas berkilauan, diikat dengan pita merah marun yang mewah. "Ini hadiah yang paling spesial untukmu, Lara. Bukan hanya dariku, tapi dari kita semua," kata Ibu Ratna, sengaja menekankan kata, "kita semua," sambil menyapu pandangannya ke arah Rendra dan anak-anaknya yang lain. Mereka semua mengangguk serempak. Senyum sinis terpasang di wajah mereka. Jari-jari Lara terasa sedikit kaku, bukan karena gugup, tetapi karena ia harus menahan diri. Ia menerima kotak itu dengan kedua tangannya, menjaga ekspresi wajahnya agar tetap netral. Ia bisa merasakan tatapan semua orang menusuknya, menunggu retakan pertama di topeng tenangnya. Ia membuka pita itu perlahan, lalu merobek kertas pembungkusnya dengan hati-hati. Di dalamnya, bukan kotak perhiasan dari Bludru atau kunci mobil baru yang pernah dijanjikan Rendra. Hanya ada sebuah amplop coklat tebal yang terasa kaku dan dingin di tangannya. Lara tidak perlu bertanya. Ia sudah tahu isinya. Ia mengeluarkan 2 lembar kertas yang terlipat rapi dari dalam amplop. Di bagian atas kertas itu, tercetak jelas tulisan, "Surat pernyataan cerai talak." Di bagian bawah, sudah ada tanda tangan Rendra yang angkuh dan sedikit miring. "Tanda tangani sekarang," bisik Ibu Ratna. Bisikannya cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan yang mendadak senyap itu. Suaranya tidak lagi mencoba terdengar manis. Kini yang tersisa hanyalah perintah yang dingin dan tajam. "Anggap saja ini adalah hari pembebasanmu dari keluarga kami. Kami sudah muak denganmu." Tawa kecil yang tertahan meledak dari Tania dan Rika, adik-adik iparnya. Mereka saling menyikut, seolah sedang menonton adegan komedi terbaik. Dari seberang ruangan, Lara melihat Rendra sengaja memperbesar zoom kameranya, fokus pada wajah Lara. Senyum puas di wajah suaminya kini begitu lebar, hingga terlihat menyakitkan. Mereka semua menunggu. Menunggu tangisan histeris, teriakan marah, atau drama memohon yang akan memuaskan ego mereka. Itu adalah hiburan yang mereka nantikan sepanjang malam. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Lara menatap surat itu sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya tidak jatuh pada satu orang pun. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jendela besar yang memperlihatkan taman yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Kemudian, bibirnya perlahan membentuk sebuah senyuman. Bukan senyuman sedih atau senyuman getir. Itu adalah senyum yang tenang, misterius, dan entah kenapa, memancarkan aura kemenangan yang membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. "Terima kasih," kata Lara. Suaranya terdengar sangat jernih dan mantap, memotong keheningan dan tawa mereka seperti pisau tajam. "Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku terima." Raut wajah Ibu Ratna dan Rendra berubah.
Kebingungan mulai menggantikan kepuasan mereka. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Pengacara keluarga yang sudah siaga di pojok ruangan melangkah maju dengan canggung sambil menyodorkan sebuah pena. Elara mengambil pena itu tanpa ragu. Dengan gerakan tangan yang mantap dan elegan, ia membubuhkan tanda tangannya tepat di bawah tanda tangan Rendra. Tulisannya rapi dan tegas, tidak ada getaran sedikitpun. Setelah selesai, ia meletakkan pena itu kembali di atas meja. Ia tidak melihat surat itu lagi. Ia berdiri tegak, merapikan gaun sederhananya, lalu menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Wajah Rendra yang masih memegang ponsel dengan ekspresi bodoh. Wajah Ibu Ratna yang mulai menunjukkan kekesalan karena dramanya tidak berjalan sesuai naskah. Wajah para iparnya yang berhenti tertawa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Elara berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat kebingungan mereka. Ia bisa merasakannya. Saat tangannya meraih gagang pintu dan membukanya, ia mendengar suara Rendra yang pertama kali memecah keheningan. "Kau mau kemana? Semua barangmu masih di sini." Elara berhenti sejenak di ambang pintu, namun tidak membalikkan badannya. "Barang-barangku tidak pernah ada di sini," jawabnya pelan, lalu melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Meninggalkan mereka semua dalam keheningan yang membingungkan dan rasa kemenangan yang tiba-tiba terasa hambar. Mereka tidak tahu, pesta sesungguhnya baru saja akan dimulai. Elara tidak menangis di dalam taksi yang membawanya menjauh dari rumah yang telah menjadi sangkar emasnya selama 5 tahun. Udara malam yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka terasa seperti embusan kebebasan pertama. Ia tidak menuju rumah orang tuanya, karena itu hanya akan menimbulkan kepanikan dan pertanyaan yang belum saatnya ia jawab. Tujuannya adalah sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, tempat sebuah suite mewah telah dipesan atas namanya sejak seminggu yang lalu. Bukan atas nama Elara Wijaya, nama belakang suaminya, melainkan atas nama lahirnya, Elara Pradipta. Saat ia masuk ke dalam lobi yang megah, keheningan yang menenangkan dan aroma teh melati yang samar menyambutnya. Kontras yang begitu tajam dengan atmosfer beracun yang baru saja ia tinggalkan. Seorang wanita muda berpenampilan profesional, asisten pribadinya yang ia rekrut secara rahasia 6 bulan lalu, sudah menunggunya. "Semua sudah siap, Bu Lara. Selamat datang di kehidupan baru Anda," sapanya dengan senyum tulus. Di dalam kamar suite yang luas, dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota dari jendela setinggi langit-langit, Lara akhirnya melepaskan napas yang seolah ia tahan selama bertahun-tahun. Ia menuangkan secangkir teh hangat, berjalan ke dekat jendela, dan membiarkan kenangan pahit itu mengalir untuk terakhir kalinya. Bukan untuk meratapi, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri mengapa semua ini harus terjadi. 5 tahun yang lalu, ia menikahi Rendra dengan cinta yang tulus. Rendra adalah pria yang menawan, pandai bicara, dan berasal dari keluarga yang terlihat terhormat. Lara, seorang yatim piatu yang mewarisi kekayaan besar dari orang tuanya, mendambakan sebuah keluarga. Ia pikir ia telah menemukannya. Kebohongan pertama dimulai bahkan sebelum mereka resmi menikah. Rendra meyakinkannya untuk menggunakan sebagian dana warisannya untuk membeli rumah mewah mereka, dengan janji bahwa rumah itu akan menjadi milik bersama. Namun, tanpa sepengetahuan Elara saat itu, Rendra mendaftarkan properti itu sepenuhnya atas namanya. Lalu datanglah masa-masa awal pernikahan yang tampak manis. Rendra memujinya, memanjakannya, namun secara perlahan mulai menggerogoti keuangannya. "Sayang, pinjam dulu untuk modal proyek kecil, nanti aku ganti 2 kali lipat. Atau, ibuku butuh dana talangan untuk bisnisnya, tidak enak kalau sebagai menantu kita tidak membantu." Kata "pinjam" menjadi mantra yang selalu diucapkan. Namun kata "mengembalikan" tidak pernah ada dalam kamus mereka. Elara, yang dibutakan oleh cinta dan keinginannya untuk diterima, selalu memberikannya. Pukulan yang lebih menyakitkan adalah pencurian atas identitas dan kemampuannya. Elara memiliki bakat bisnis yang luar biasa, warisan dari ayahnya. Suatu malam, dengan semangat, ia mempresentasikan sebuah ide brilian untuk diversifikasi bisnis keluarga Rendra yang mulai stagnan. Rendra mendengarkan dengan saksama, namun pada akhirnya berkata idenya terlalu berisiko. Seminggu kemudian, dalam rapat keluarga, Rendra mempresentasikan ide yang sama persis, kata demi kata, dan mengklaimnya sebagai buah pemikirannya sendiri. Ibu Ratna memujinya setinggi langit, menyebutnya jenius bisnis. Sementara Lara, yang duduk di sampingnya, hanya bisa terdiam. Ketika ia mencoba mengingatkan Rendra, suaminya itu hanya tertawa dan berkata, "Anggap saja itu dukungan seorang istri untuk suami, sayang. Nama siapa yang muncul tidak penting, kan?"
Sejak saat itu, Elara menjadi bank ide dan bank uang yang tak pernah diakui. Setiap hari adalah pertunjukan. Ia harus memasang topeng istri yang penurut, sedikit bodoh, dan tidak mengerti apa-apa. Ia membiarkan Ibu Ratna mendikte cara berpakaiannya. Ia membiarkan adik-adik iparnya menggunakan mobil dan kartu kreditnya sesuka hati. Ia menjadi bahan tertawaan di belakang punggungnya, karena dianggap terlalu polos. Ia tahu semua itu. Ia mendengar bisikan mereka. Ia melihat tatapan merendahkan mereka. Tapi ia menelan semuanya, menyimpan setiap luka dan penghinaan itu di dalam sebuah kotak baja di dalam hatinya. Titik baliknya terjadi tepat setahun yang lalu, di malam ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Rendra mengajaknya makan malam romantis, mengatakan kata-kata cinta yang terdengar begitu meyakinkan. Elara hampir goyah, hampir percaya bahwa mungkin masih ada harapan. Namun, saat mereka pulang, ia tidak sengaja mendengar percakapan yang tidak seharusnya ia dengar. Ia hendak masuk ke ruang kerja Rendra untuk mengambil laptopnya, namun langkahnya terhenti di ambang pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Rendra sedang berbicara dengan ibunya melalui pengeras suara ponsel. Proyek real estate dari dananya Lara ini akan jadi yang terakhir. Bu, kata Rendra, suaranya terdengar santai dan kejam. Begitu dana ini cair dan semua aset sudah aman atas nama Rendra, kita tidak butuh dia lagi. Rendra sudah menemukan calon lain yang lebih sepadan dari keluarga pejabat. Suara Ibu Ratna terdengar dari seberang telepon, serak dan penuh keserakahan. Bagus. Pastikan tidak ada celah hukum sedikitpun. Wanita bodoh itu menandatangani apa saja yang kamu berikan padanya. Dari awal ibu sudah bilang, dia itu hanya sapi perah. Beruntung kita dapat yang bodoh, penurut, dan kaya raya. Setelah semua hartanya pindah tangan, ceraikan saja dia. Bilang saja dia mandul atau tidak bisa melayani suami. Beri dia sedikit pesangon agar dia diam. Dunia Lara runtuh saat itu juga. Cinta, harapan, dan sisa kepercayaan yang ia miliki hancur berkeping-keping. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah amarah yang dingin dan membeku, yang mengubah kesedihannya menjadi kekuatan yang solid. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan wanita dengan mata kosong di hadapannya, dan berjanji. Permainan mereka akan segera berakhir, tapi dengan aturannya. Keesokan harinya, Lara menghubungi nama yang diberikan almarhum ayahnya bertahun-tahun lalu, untuk dihubungi hanya dalam keadaan darurat. Nama itu adalah Pak Tirtayasa, seorang pengacara korporat legendaris yang terkenal cerdik dan tanpa ampun. Pertemuan pertama mereka berlangsung rahasia. Lara menceritakan semuanya, menyerahkan setiap bukti transfer, rekaman percakapan yang berhasil ia kumpulkan secara diam-diam, dan setiap detail ketidakadilan yang ia alami. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Di akhir cerita Lara, ia tidak menunjukkan simpati, melainkan kekaguman. Suami dan mertua Anda serakah, tapi mereka tidak cerdas. Mereka meninggalkan jejak di mana-mana, katanya. Kita bisa mengambil kembali semuanya, Bu Lara. Bahkan lebih. Sejak hari itu, rencana besar dimulai. Selama setahun penuh, di balik topeng kepatuhannya, Lara bekerja dalam senyap. Dengan bantuan tim Pak Tirtayasa, ia mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri. Secara perlahan dan sistematis, ia menarik investasinya dari perusahaan keluarga Rendra dan memindahkannya ke perusahaannya sendiri. Ia menjual aset-aset pribadi yang dibeli dengan uangnya namun di atas namakan Rendra, melalui celah hukum yang ditemukan timnya. Ia mengamankan semua warisan orang tuanya di bawah sebuah perwalian yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ia mengumpulkan lebih banyak bukti, setiap kwitansi, setiap tagihan, setiap janji palsu. Ia mempersiapkan badai yang sempurna. Kembali di masa sekarang, di kamar hotelnya, Lara menghabiskan tehnya. Kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka kini hanyalah arsip, data-data yang menjadi fondasi dari pembalasannya. Ponselnya yang baru bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Pak Tirtayasa. Semua sistem telah diaktifkan. Eksekusi akan dimulai pukul 8 besok pagi. Nikmati malam Anda, Bu Lara. Selamat ulang tahun, dan selamat memulai hidup baru. Lara meletakkan cangkirnya. Ia menatap bayangannya di kaca jendela yang gelap. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi wanita lemah yang sama. Matanya berkilat dengan cahaya yang tajam dan penuh perhitungan. Terima kasih, Pak Tirta, balasnya singkat. Biarkan mereka menikmati pagi terakhir mereka sebagai orang kaya. Malam di kamar hotel itu tidak dihabiskan Lara untuk beristirahat. Tempat itu bukan lagi sekadar tempat perlindungan, melainkan telah berubah menjadi pusat komando. Di atas meja kopi marmer yang besar,
sebuah laptop canggih terbuka, menampilkan grafik pasar saham dan data keuangan yang rumit. Di sebelahnya, tergeletak 3 ponsel berbeda, masing-masing memiliki fungsi spesifik. Satu untuk komunikasi terenkripsi dengan timnya, satu untuk memantau berita dan media sosial, dan satu lagi adalah nomor pribadi baru yang tidak bisa dilacak oleh siapapun dari masa lalunya. Tumpukan dokumen yang terjilid rapi tersusun di sudut meja. Setiap map diberi label yang jelas, aset properti, investasi saham, bukti transaksi keuangan, perjanjian utang. Ini adalah persenjataan Lara, amunisi yang ia kumpulkan dengan sabar selama 12 bulan terakhir. Laras, asisten pribadinya, bergerak tanpa suara di dalam suite, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia membawakan secangkir teh baru untuk Lara dan sebuah tablet. "Bu Lara, Pak Tirtayasa sudah siap di jalur video," katanya dengan suara tenang namun efisien. Laras adalah seorang wanita muda cerdas yang direkrut Lara dari sebuah firma hukum ternama. Ia terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat dan telah menjadi tangan kanan Lara yang paling terpercaya dalam beberapa bulan terakhir. Loyalitasnya tidak dibeli hanya dengan gaji yang tinggi, tetapi juga oleh kekagumannya pada ketangguhan dan kecerdasan Lara. Lara mengangguk dan menerima tablet itu. Layar langsung menampilkan wajah Pak Tirtayasa yang tenang dan berwibawa. Pria berusia akhir 50-an itu memiliki tatapan setajam elang dan senyum tipis yang menunjukkan kepercayaan diri. Ia adalah maestro di balik strategi hukum yang rumit ini. "Selamat malam, Bu Lara. Atau haruskah saya katakan, selamat pagi untuk hari pertama kebebasan Anda," sapa Pak Tirtayasa. "Malam, Pak Tirta. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Apakah semua sudah berada di posisi masing-masing?" tanya Lara, langsung ke inti permasalahan. "Tentu saja. Semua notifikasi digital sudah terjadwal untuk dikirim serentak pada pukul 8 pagi. Surat somasi, pemberitahuan penarikan dana, terminasi kontrak, semuanya. Tim lapangan kami juga akan mulai bergerak besok untuk mengirimkan dokumen fisik ke alamat rumah dan kantor mereka. Mereka akan bangun dan mendapati dunia mereka runtuh melalui rentetan email dan surat resmi," jelas Pak Tirtayasa. Ia menggeser beberapa kertas di mejanya. "Saya harus akui, Bu Lara, bukti yang Anda kumpulkan sungguh luar biasa. Setiap aliran dana, setiap percakapan yang Anda rekam, semuanya membentuk sebuah jaring yang tidak mungkin mereka lepaskan. Anda tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda membangun sebuah benteng hukum yang tidak dapat mereka tembus. Selama setahun terakhir, pekerjaan mereka memang luar biasa teliti. Langkah pertama adalah menciptakan entitas hukum baru yang sepenuhnya milik Lara, Pradipta Phoenix Group. Nama itu adalah pilihan Lara sendiri, melambangkan kelahirannya kembali dari abu pengkhianatan. Perusahaan ini didirikan di luar negeri, membuatnya sulit dilacak dan kebal dari jangkauan hukum Rendra yang terbatas. Kemudian, dimulailah proses pemindahan aset yang rumit. Pak Tirtayasa menemukan bahwa banyak investasi yang diatasnamakan Rendra sebenarnya dibeli menggunakan dana yang bisa dilacak langsung dari rekening warisan Lara. Dengan bukti sumber dana yang tak terbantahkan, mereka berhasil memaksa broker untuk melikuidasi investasi tersebut dan mentransfer hasilnya ke rekening Pradipta Phoenix Group sebelum Rendra sempat menyadarinya. Untuk aset properti dan barang mewah lainnya, tim hukum Lara menyiapkan gugatan perdata atas dasar utang piutang, menggunakan perjanjian-perjanjian, pinjaman, yang pernah ditandatangani Rendra sebagai senjatanya. Rendra, dalam kesombongannya, selalu menandatangani apapun yang Lara sodorkan, menganggapnya formalitas dari istri bodohnya. Ia tidak tahu bahwa setiap lembar kertas itu adalah paku untuk peti matinya sendiri. Salah satu strategi paling cerdik yang mereka terapkan adalah membiarkan rekening bersama tetap aktif. Lara sengaja menyisakan sejumlah besar uang di sana, cukup untuk membiayai gaya hidup Rendra dan keluarganya selama berbulan-bulan. Ini adalah umpan. Lara membiarkan mereka terus menghabiskan uang, berpesta, dan berbelanja barang-barang mewah. Mereka mengira sedang menikmati kekayaan keluarga, padahal mereka sedang menguras tetes terakhir dari uang Lara yang sengaja ia tinggalkan, sementara aset inti yang bernilai ratusan kali lipat lebih besar sudah diam-diam ia amankan. Setiap transaksi yang mereka lakukan dari rekening itu menjadi bukti tambahan akan sifat parasit mereka, bukti yang akan sangat berguna di pengadilan nanti. "Bagaimana dengan rekening bersama itu?" tanya Lara. "Sesuai instruksi Anda, rekening itu telah kami bekukan tepat 1 jam yang lalu, dengan alasan aktivitas mencurigakan yang kami laporkan sendiri ke pihak bank. Saldo yang tersisa di sana bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulan depan," jawab Pak Tirtayasa, senyum tipisnya sedikit melebar. Lara mengangguk puas. Ini bukan tentang kebahagiaan. Perasaan yang ia rasakan bukanlah kegembiraan yang meluap-luap. Ini adalah perasaan lega yang dingin,
Sebuah kepuasan dari sebuah persamaan matematika yang rumit yang akhirnya menemukan jawaban yang tepat. Selama 5 tahun, ia telah dianggap sebagai variabel yang bisa diabaikan dalam hidup mereka. Mulai besok, mereka akan sadar bahwa ia adalah satu-satunya konstanta yang menopang seluruh struktur kehidupan palsu mereka, dan ia baru saja menarik dirinya keluar. Laras, panggil Lara setelah panggilan video berakhir. Tolong siapkan agenda pertemuanku untuk besok. Rapat dengan tim investasi pukul 9, dilanjutkan dengan presentasi dari tim arsitek untuk proyek properti baru. Aku ingin semuanya berjalan seperti biasa. Masa laluku sudah selesai malam ini. Baik, Bu, jawab Laras, matanya berbinar penuh kekaguman. Lara berdiri dan berjalan kembali ke jendela. Di bawah sana, kota Jakarta terbentang seperti permadani cahaya. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang keluarga Rendra, dunianya menyempit sebatas dinding rumah mewah dan lingkaran sosial palsu mereka. Sekarang, seluruh dunia terbentang di hadapannya. Ia tidak lagi merasa marah atau benci. Perasaan itu telah menguap, digantikan oleh fokus yang tajam pada masa depan. Rendra dan keluarganya bukan lagi lawannya. Mereka hanyalah masalah masa lalu yang harus diselesaikan, seperti membersihkan debu dari perabotan lama sebelum menempati rumah baru. Ia mengambil salah satu ponselnya dan mengirimkan pesan terakhir ke Pak Tirtayasa. Pesan itu hanya terdiri dari satu kata, sebuah perintah yang akan memicu rangkaian peristiwa tak terhindarkan keesokan paginya. Laksanakan. Keluarga Wijaya bangun kesiangan keesokan harinya. Sisa-sisa kemeriahan pesta semalam masih terlihat di ruang keluarga. Beberapa gelas kosong tergeletak di meja, dan bau parfum yang mahal bercampur dengan aroma kue yang tertinggal. Mereka bangun dengan perasaan sebagai pemenang mutlak. Drama pengusiran Lara berjalan lebih mulus dari yang dibayangkan. Tidak ada tangisan, tidak ada perlawanan. Hanya kepergian yang tenang, yang mereka tafsirkan sebagai kekalahan telak dari pihak Lara. Rendra adalah yang pertama turun, meregangkan tubuhnya dengan malas sambil tersenyum puas. Ia mengambil ponselnya, ingin sekali mengunggah video penghinaan Lara, tetapi memutuskan untuk menunggu waktu yang lebih tepat untuk dampak maksimal. Pagi, Bu, sapanya pada Ibu Ratna yang sedang duduk di meja makan sambil membolak-balik majalah fashion. Pagi, Ren. Akhirnya rumah ini terasa lebih lega tanpa kehadirannya, sahut Ibu Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari majalah. Tania dan Rika menyusul tak lama kemudian, masih mengenakan piyama sutra mereka. Mas Rendra, nanti mobil yang biasa dipakai Lara untuk aku saja, ya? Mobilku sudah membosankan, rengek Rika. Enak saja. Aku yang lebih tua, jadi aku yang dapat, timpal Tania. Rendra tertawa meremehkan. Tenang saja, nanti kita beli mobil baru lagi. Semua yang jadi miliknya sekarang jadi milik kita. Ketenangan pagi itu mulai retak oleh masalah sepele. Rendra mencoba memesan sarapan mewah dari restoran hotel bintang 5 melalui aplikasi di ponselnya. Namun, saat akan melakukan pembayaran dengan kartu kredit utamanya, kartu yang limitnya seolah tak terbatas, sebuah notifikasi merah muncul di layar, transaksi ditolak. Rendra mengerutkan kening. Ia mencobanya sekali lagi. Hasilnya sama. Sialan, pasti ada gangguan jaringan di bank, gerutunya, lebih karena kesal daripada khawatir. Ia mencoba menggunakan kartu lain dari dompetnya. Ditolak. Ia beralih ke kartu debit dari rekening bersama. Ditolak. Amarah mulai menjalari wajahnya. Ada apa dengan semua kartu ini? Sementara itu, di seberang meja, Ibu Ratna membuka laptopnya untuk memeriksa email seperti biasa. Ia mengabaikan email-email promosi dan tagihan, matanya tertuju pada sebuah email dengan subjek yang menarik perhatiannya, pemberitahuan mendesak, penarikan investasi skala besar dari rekening perusahaan Wijaya Corp. Pengirimnya adalah firma sekuritas tempat mereka menanamkan modal perusahaan. Dengan perasaan sedikit heran, ia membuka email itu. Isinya penuh dengan istilah keuangan yang tidak sepenuhnya ia pahami, tetapi beberapa frasa membuatnya membeku. Penarikan seluruh dana oleh investor utama, Pradipta Phoenix Group, total dana yang ditarik sebesar 90% dari total nilai investasi, memicu pembekuan sementara perdagangan saham perusahaan Anda. Matanya terpaku pada jumlah nominal yang ditarik. Angka nolnya begitu banyak hingga membuatnya pusing. Pradipta Phoenix Group? Siapa mereka? Sejak kapan ada investor sebesar itu di perusahaan mereka? Bukankah sebagian besar dana itu adalah modal pinjaman lunak dari Lara? Rendra, kemari sebentar. Panggilnya, suaranya terdengar tegang. Pada saat yang sama, ponsel Tania dan Rika berbunyi bersamaan, menandakan email masuk. Keduanya membukanya dengan malas. Judulnya, pemberitahuan resmi,
terminasi kontrak sewa dan jadwal penarikan unit kendaraan. Email itu, yang dikirim oleh sebuah perusahaan leasing otomotif ternama, menyatakan bahwa kontrak sewa untuk mobil sport yang dikendarai Rendra dan SUV mewah yang dipakai Tania telah dihentikan secara sepihak oleh klien korporat mereka, Pradipta Phoenix Group, yang selama ini menjadi pembayar utama. Kedua kendaraan tersebut dijadwalkan untuk ditarik paksa dalam waktu 24 jam ke depan. Apa-apaan ini? Pradipta Phoenix Group? Siapa mereka? Teriak Tania, wajahnya pucat. Rendra, yang sedang berjalan menghampiri ibunya, ikut membaca email di ponsel adiknya. Keningnya berkerut dalam. Nama itu terasa asing namun juga familiar. Pradipta, seperti nama belakang. Elara, desisnya. Nama belakang gadis Elara adalah Pradipta. Tapi itu tidak mungkin. Wanita itu tidak mungkin secerdas ini. Dengan tangan yang mulai gemetar, Rendra mencoba menelepon Elara. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi kantor lama Elara. Resepsionis menjawab bahwa Elara sudah mengundurkan diri setahun yang lalu. Ia mencoba menelepon orang tua Elara, yang tinggal di luar kota. Nomor mereka juga tidak bisa dihubungi. Dinding tak terlihat seolah telah dibangun di sekeliling Elara, memisahkannya sepenuhnya dari mereka. Kepanikan mulai merayap seperti racun di dalam rumah mewah itu. Tawa dan kesombongan beberapa jam yang lalu kini menguap tanpa sisa. Rendra, dengan napas yang mulai memburu, berlari menaiki tangga menuju kamar utama mereka. Ia harus memastikan masih ada perhiasan, batangan emas kecil, dan dokumen-dokumen penting yang mereka simpan di brankas besar yang tertanam di dinding lemari. Itu adalah jaring pengaman terakhir mereka. Ia tiba di depan lemari kayu jati yang besar, membukanya, dan melihat pintu brankas baja yang kokoh. Ia memasukkan kombinasi angka yang biasa mereka gunakan, tanggal ulang tahunnya. Layar digital kecil di brankas itu menyala, menampilkan tulisan, kode salah. Ia mencobanya lagi, lebih perlahan kali ini, memastikan setiap angka benar. Kode salah. Ia mencoba tanggal ulang tahun ibunya. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Napasnya tersengal. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Brankas ini dipasang oleh Elara 2 tahun lalu, katanya untuk keamanan yang lebih baik. Elara yang mengatur semua kodenya. Dengan putus asa, Rendra mulai menggedor pintu baja itu dengan tinjunya, tetapi serangannya tidak menghasilkan apa-apa selain rasa sakit di buku-buku jarinya. Ia bersandar di lemari, menatap pintu brankas yang diam dan dingin itu. Pintu itu seolah mengejeknya. Pada saat itulah, sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya seperti gelombang air es. Ini bukan kebetulan. Kartu yang ditolak, email aneh, nomor telepon yang tidak aktif, dan sekarang brankas yang terkunci. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah serangan yang terkoordinasi. Senyum tenang Elara saat menandatangani surat cerai tadi malam tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Senyum itu sekarang tidak lagi terlihat misterius. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Mereka tidak mengusir Elara. Mereka hanya membuka pintu kandang untuk melepaskan seekor singa betina yang telah mereka lukai, dan sekarang singa itu kembali untuk memburu mereka. Rendra menatap kosong ke pintu brankas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Kepanikan yang awalnya hanya riak kecil kini telah menjadi gelombang badai di dalam rumah keluarga Wijaya. Teriakan frustrasi Rendra dari lantai atas membuat Ibu Ratna dan kedua putrinya bergegas menyusul. Mereka menemukan Rendra berdiri di depan brankas yang tertutup rapat, wajahnya pucat pasi dan tinjunya memerah karena memukuli baja yang tak bergeming. Dia mengubah kodenya. Wanita licik itu mengunci semuanya. Teriak Rendra, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. Ia menendang pintu lemari dengan marah, melampiaskan ketidakberdayanya. Ibu Ratna, meski jantungnya berdebar kencang karena rentetan kabar buruk pagi itu, berusaha untuk tetap menjadi pilar kekuatan. Pengalamannya sebagai seorang sosialita membuatnya terbiasa memasang topeng tenang di tengah krisis. Sudah, Rendra, tenang. Jangan panik. Itu hanya brankas. Harta kita yang paling besar adalah rumah ini dan perusahaan. Kita harus segera ke bank dan kantor untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara yang dibuat setegas mungkin, meskipun ada getar samar di dalamnya. Perkataannya berhasil sedikit menenangkan Rendra. Benar, pikirnya. Rumah ini, rumah mewah di kawasan elit ini bernilai miliaran. Bahkan jika semua uang tunai dan investasi mereka bermasalah, mereka masih memiliki aset properti yang sangat berharga ini. Perasaan lega yang sesaat itu memberinya kekuatan untuk berpikir lebih jernih. Mereka semua bergegas berganti pakaian,
Kesombongan mereka yang biasa kini digantikan oleh aura ketergesaan dan kecemasan yang nyata. Setibanya di bank pribadi tempat mereka menjadi nasabah prioritas, pemandangan yang menyambut mereka menambah daftar kejanggalan. Manajer bank yang biasanya menyambut mereka dengan senyum lebar dan membukakan pintu, kini hanya menyapa dengan anggukan kaku dan tatapan yang sulit diartikan. Mereka digiring bukan ke ruangannya yang nyaman, melainkan ke sebuah ruang pertemuan kecil yang terasa dingin dan impersonal. Ada masalah apa ini? Kenapa semua kartu kredit dan debit saya diblokir? Tuntut Rendra tanpa basa-basi begitu mereka duduk. Manajer bank itu, seorang pria parubaya bernama Pak Adnan, berdeham pelan. Ia membuka sebuah map di hadapannya. Maaf, Pak Rendra, Bu Ratna. Kami terpaksa melakukan pembekuan sementara terhadap fasilitas kredit Anda. Pagi ini, kami menerima laporan aktivitas mencurigakan dari sistem internal kami pada rekening bersama Anda, diikuti dengan permintaan pembekuan resmi dari tim hukum salah satu pemegang rekening, yaitu Ibu Lara Pradipta. Apa maksud Anda? Saya suaminya. Saya yang seharusnya punya kendali, potong Rendra dengan nada tinggi. Pak Adnan tetap tenang. Menurut data kami, rekening tersebut dibuka atas 2 nama, dan salah satu pihak bisa meminta pembekuan jika ada indikasi sengketa atau penyalahgunaan, Pak. Selain itu, ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kami juga menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai investigasi yang sedang berlangsung terhadap Wijaya Corp atas dugaan penyalahgunaan dana investor. Sampai investigasi ini selesai, kami harus membekukan semua aset perusahaan dan aset pribadi yang terkait dengan jajaran direksi, termasuk Ibu Ratna dan Pak Rendra. Dunia Ibu Ratna seakan berputar. Investigasi? Penyalahgunaan dana? Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Itu tidak mungkin. Itu pasti fitnah dari wanita itu. Serunya, suaranya mulai kehilangan kendali. Namun, pukulan terberat belum datang. Rendra, dengan sisa kepercayaan dirinya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Lupakan soal rekening. Saya mau memeriksa status kepemilikan rumah saya. Saya mungkin akan menjadikannya agunan untuk pinjaman bisnis dalam waktu dekat. Pak Adnan menatap Rendra dengan ekspresi yang bercampur antara kasihan dan profesionalisme yang dingin. Pak Rendra, mengenai properti di alamat Anda saat ini, memang benar sertifikatnya terdaftar atas nama Anda. Rendra tersenyum miring, merasa mendapat sedikit kemenangan. Tentu saja. Tetapi, lanjut Pak Adnan, berdasarkan catatan kami, rumah tersebut dibeli dengan fasilitas kredit pemilikan rumah, KPR, dari bank kami 5 tahun yang lalu. Uang muka sebesar 30% dibayarkan dari rekening pribadi atas nama Lara Pradipta sebelum pernikahan. Dan yang lebih penting, seluruh cicilan bulanan selama 5 tahun terakhir ini dibayarkan lunas melalui sistem auto debit dari rekening bisnis milik Pradipta Phoenix Group, perusahaan yang juga dimiliki sepenuhnya oleh Ibu Lara. Keheningan yang jatuh di ruangan itu begitu pekat, hingga terasa memekakan telinga. Rendra menatap manajer itu dengan tidak percaya. Cicilan? Saya kira Lara membayarnya lunas dengan warisannya. Tidak, Pak. Ibu Lara memilih skema KPR dan menjadikan pembayaran cicilan sebagai bentuk investasi terstruktur. Dan pagi ini, kami menerima surat resmi dari kuasa hukumnya yang menyatakan penghentian pembayaran cicilan tersebut. Artinya, per bulan ini, status KPR Anda akan masuk dalam kategori tunggakan pertama. Jelas Pak Adnan dengan gamblang. Tubuh Rendra merosot di kursinya. Kepalanya terasa pening. Jadi, selama ini ia tinggal di rumah yang cicilannya dibayari oleh Lara? Wanita yang ia anggap bodoh itu ternyata telah mengikatnya dalam sebuah jerat finansial yang begitu rapi. Ibu Ratna, yang otaknya lebih cepat berputar dalam hal kelicikan, segera menyela. Tapi sertifikatnya atas nama Rendra. Secara hukum rumah itu milik anak saya. Secara hukum kepemilikan memang atas nama Pak Rendra, Pak Adnan membenarkan, namun, tim hukum Ibu Lara juga melampirkan dokumen lain yang sangat kuat. Sebuah perjanjian utang piutang pribadi yang telah dilegalisir notaris, ditandatangani oleh Pak Rendra. Di dalamnya tertera bahwa Pak Rendra memiliki utang kepada Ibu Lara senilai total seluruh uang muka dan akumulasi cicilan yang telah dibayarkan, dengan sertifikat rumah tersebut sebagai jaminan fidusia. Artinya, jika utang tersebut tidak dilunasi, Ibu Lara memiliki hak penuh untuk menyita aset jaminan tersebut. Rendra mencoba mengingat-ingat. Kapan ia menandatangani surat utang? Lalu ia teringat sebuah malam sekitar setahun yang lalu. Lara menyodorkan setumpuk dokumen, mengatakan itu adalah berkas asuransi dan investasi untuk masa depan mereka. Dengan malas dan tanpa membacanya, ia menandatangani semuanya. Ternyata, di antara tumpukan kertas itu, terselip surat pengakuan utang yang mematikan tersebut. Mereka keluar dari bank dengan langkah gontai,
merasa seperti baru saja dihantam badai. Harapan terakhir mereka, benteng kemewahan mereka, ternyata dibangun di atas pondasi pasir yang bisa disapu bersih kapan saja oleh Lara. Mereka bahkan belum sempat tiba di mobil saat ponsel Rendra bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu singkat saja, "Paket untuk Anda sudah dalam perjalanan." Benar saja, setibanya mereka di rumah, seorang kurir bersepeda motor sudah menunggu di depan gerbang. Ia menyerahkan sebuah amplop dokumen yang besar dan tebal kepada Rendra. Dengan tangan gemetar, Rendra membukanya di ruang tamu, disaksikan oleh ibu dan adik-adiknya yang cemas. Isinya adalah sebuah mimpi buruk yang dicetak di atas kertas. Di dalamnya ada salinan lengkap dari semua bukti yang dimiliki Lara. Salinan bukti transfer uang muka rumah. Salinan laporan rekening koran yang menunjukkan pembayaran cicilan setiap bulan. Salinan setiap nota pembelian barang mewah yang menggunakan uang Lara. Dan yang paling mengerikan, salinan asli dari surat perjanjian utang piutang yang telah dilegalisir, lengkap dengan tanda tangan Rendra yang tertera dengan jelas. Di bagian paling atas, terlampir sebuah surat somasi resmi dari kantor hukum Tirtayasa Rekan, menuntut pelunasan seluruh utang senilai 2 kali lipat harga rumah dalam waktu 30 hari. Jika tidak, proses penyitaan aset akan segera dimulai. Rendra ambruk di sofa, surat-surat itu berhamburan di lantai seperti daun-daun kering di musim gugur. Habis sudah. Mereka benar-benar habis. Wanita yang mereka hina dan cemooh tadi malam ternyata adalah seorang arsitek jenius yang telah merancang kehancuran mereka dengan begitu sempurna. Dalam keadaan terpojok dan pikiran yang dikuasai oleh kepanikan dan amarah, manusia seringkali melakukan tindakan paling bodoh. Itulah yang terjadi pada Rendra. Logikanya telah lumpuh, digantikan oleh ego yang terluka parah dan keinginan membara untuk membalas. Ia merasa Lara telah merebut segalanya darinya. Uang, status, dan harga dirinya. Kini, satu-satunya senjata yang ia pikir masih ia miliki adalah video dari pesta ulang tahun itu. Senjata untuk mempermalukan Lara di mata publik. Aku akan menghancurkannya. Aku akan membuat semua orang tahu betapa tidak tahu dirinya wanita itu. Raung Rendra sambil meraih ponselnya. Ibu Ratna, yang biasanya licik dan penuh perhitungan, kali ini terlalu syok untuk bisa berpikir jernih. Pikirannya dipenuhi angka-angka utang yang mustahil dibayar. Ia tidak mencegah Rendra. Mungkin, dalam keputusasaan ia juga berpikir bahwa menjatuhkan reputasi Lara bisa menjadi semacam kemenangan kecil. Tania dan Rika, yang tidak mengerti skala penuh dari bencana finansial ini, hanya ikut mendukung dengan sorakan penuh kebencian. Dengan tangan yang gemetar karena amarah, Rendra mengunggah video berdurasi 2 menit itu ke semua akun media sosialnya. Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Ia memilih cuplikan yang paling dramatis. Saat ibunya menyerahkan surat cerai, saat Lara menandatanganinya, dan saat ia pergi. Untuk membuatnya lebih menggigit, ia menambahkan keterangan yang provokatif, detik-detik istri durhaka dan tidak tahu diuntung diusir dari keluarga. Setelah dibahagiakan dengan kemewahan, beginilah balasannya. Karma istri durhaka keluarga harmonis. Ia menekan tombol, unggah, dengan senyum getir. Ia membayangkan jutaan orang akan menontonnya, menghujat Lara, dan membelanya. Ia membayangkan Lara akan bersembunyi karena malu, reputasinya hancur lebur. Selama beberapa menit pertama, rencananya seolah berhasil. Beberapa pengikut setianya, yang sama dangkalnya dengan dirinya, meninggalkan komentar seperti, "Wow, berani sekali." Atau, "Syukurin, emang harus digituin cewek matre." Namun, tak butuh waktu lama hingga angin berbalik arah. Video itu, karena sifatnya yang dramatis, menyebar dengan kecepatan kilat. Algoritma media sosial mendorongnya ke beranda ribuan, lalu ratusan ribu orang. Dan publik, ternyata, tidak sebodoh yang Rendra kira. Mereka melihat sesuatu yang sama sekali berbeda dalam video itu. Mereka tidak melihat seorang istri durhaka. Mereka melihat seorang wanita cantik bergaun sederhana yang duduk dengan tenang, di tengah kepungan orang-orang yang berpakaian mewah, dan menatapnya dengan sinis. Mereka melihat seorang ibu mertua yang menyerahkan surat cerai sebagai hadiah ulang tahun, sebuah tindakan yang dianggap sangat kejam dan tidak beradab. Mereka melihat seorang suami yang bukannya menengahi, malah asyik merekam penderitaan istrinya dengan senyum puas. Dan yang paling penting, mereka melihat reaksi Lara. Mereka melihat ketenangannya yang luar biasa, senyumnya yang misterius, dan caranya pergi dengan kepala tegak tanpa meneteskan air mata. Komentar-komentar mulai membanjiri unggahan Rendra, dan nadanya sama sekali bukan yang ia harapkan. "Tunggu dulu, ini ulang tahun istrinya? Dan kalian memberinya surat cerai? Keluarga macam apa ini?" tulis seorang pengguna. Lihat cara wanita itu tersenyum. Itu bukan senyum kalah.
Itu senyum orang yang akhirnya bebas dari keluarga toksik. Selamat, Mbak, komentar yang lain, dan mendapat ribuan suka. Suaminya psikopat ya? Istrinya dipermalukan di depan umum, malah direkam sambil senyum-senyum. Jelas siapa yang salah di sini. Salut sama mbaknya, elegan banget, nggak ada drama, nggak ada air mata. Classy. Tagar yang dibuat Rendra, karma istri durhaka, dibajak oleh netizen dan diubah menjadi justice for Lara dan keluarga parasit. Video itu menjadi bumerang yang menghantam wajahnya dengan kekuatan 10 kali lipat. Bukan Lara yang dipermalukan, melainkan Rendra dan seluruh keluarganya. Wajah mereka yang angkuh dan tawa mereka yang merendahkan kini menjadi tontonan publik, simbol dari kekejaman dan arogansi. Akun-akun gosip besar mulai mengangkat cerita itu, dan dalam waktu kurang dari 3 jam, keluarga Wijaya menjadi musuh publik nomor 1 di dunia maya. Di kamar hotelnya, Lara menyaksikan badai itu dengan tenang, ditemani oleh laras dan secangkir teh hijau. Timnya sudah mengantisipasi langkah bodoh Rendra ini. Seperti yang Anda prediksi, Bu. Dia menggali kuburnya sendiri, kata Laras sambil menunjukkan data analitik media sosial yang meroket. Lara hanya tersenyum tipis. Orang yang egonya setinggi langit biasanya tidak bisa melihat jurang di depan kakinya sendiri. Saat Rendra dan keluarganya panik melihat kolom komentar mereka dipenuhi hujatan, sebuah notifikasi muncul di antara ribuan komentar tersebut. Komentar itu berasal dari sebuah akun anonim yang baru dibuat, tanpa foto profil. Isinya hanya satu kalimat pendek dan sebuah link. Kalau kalian ingin tahu cerita yang sebenarnya, lihat ini. Rendra, dengan perasaan ngeri, mengklik link itu. Link itu membawanya ke sebuah halaman blog sederhana. Di sana, tidak ada tulisan panjang. Hanya ada satu file audio yang bisa diputar, dengan transkrip percakapan di bawahnya. Dengan tangan gemetar, Rendra menekan tombol putar. Suara dari speaker ponselnya terdengar sangat jernih. Itu adalah suaranya sendiri, sedang berbicara dengan ibunya setahun yang lalu. Proyek real estate dari dananya Lara ini akan jadi yang terakhir. Bu. Begitu dana ini cair dan semua aset sudah aman atas nama Rendra, kita tidak butuh dia lagi. Lalu disusul suara ibunya. Bagus. Pastikan tidak ada celah hukum. Wanita bodoh itu, dia itu hanya sapi perah. Setelah semua hartanya pindah tangan, ceraikan saja dia. Rekaman itu menjadi paku terakhir di peti mati reputasi mereka. Link itu disebar oleh ribuan netizen dalam hitungan menit. Kini, publik tidak hanya melihat mereka sebagai keluarga yang kejam, tetapi juga sebagai komplotan penipu yang berencana menguras harta menantu mereka. Video yang dimaksudkan Rendra untuk menghancurkan Lara, kini telah menjadi monumen digital abadi untuk kehancurannya sendiri. Terbongkarnya rekaman percakapan antara Rendra dan ibunya di ruang publik digital adalah percikan api yang menyulut ledakan dahsyat. Jika sebelumnya mereka hanya menghadapi kemarahan netizen, kini mereka berhadapan dengan konsekuensi dunia nyata yang brutal dan tanpa ampun. Badai yang telah dirancang Lara selama setahun kini mencapai puncaknya, menghantam mereka dari segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Ponsel di rumah keluarga Wijaya tidak berhenti berdering. Namun panggilan yang masuk bukan lagi dari teman-teman sosialita yang ingin bergosip, melainkan dari para mitra bisnis yang marah dan merasa tertipu. Panggilan pertama diterima oleh Ibu Ratna. Suara di seberang telepon adalah milik Pak Suryo, seorang pengusaha senior yang telah menjadi investor kecil di Wijaya Corp selama bertahun-tahun. Biasanya ia berbicara dengan nada hormat, kini suaranya terdengar dingin dan tajam. Ratna, saya sudah melihat berita dan rekaman itu. Jadi, selama ini perusahaan Anda beroperasi menggunakan dana hasil menipu menantu sendiri? Saya menarik semua investasi saya dari perusahaan Anda, detik ini juga. Pengacara saya akan segera menghubungi Anda. Jangan pernah hubungi saya lagi. Telepon ditutup sebelum Ibu Ratna sempat membela diri. Panggilan itu hanyalah awal. Satu persatu, mitra bisnis, pemasok, dan klien mulai menelepon, memutuskan hubungan kerjasama. Berita menyebar seperti api di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau berasosiasi dengan perusahaan yang dibangun di atas fondasi penipuan dan skandal keluarga yang memalukan. Reputasi yang telah dibangun oleh almarhum suami Ibu Ratna selama puluhan tahun hancur lebur dalam waktu kurang dari 24 jam. Wijaya Corp, yang tadinya merupakan nama yang cukup disegani, kini menjadi sinonim dari kata toksik. Di tengah kekacauan itu, email resmi dari bank kembali masuk. Isinya lebih mengerikan dari sebelumnya. Karena skandal publik ini telah menciptakan risiko reputasi yang tidak dapat diterima, dan ditambah dengan investigasi oleh otoritas jasa keuangan, bank memutuskan untuk menarik semua fasilitas pinjaman perusahaan dan pribadi yang masih berjalan. Mereka diberi waktu 7 hari untuk melunasi seluruh utang,
atau semua aset yang dijaminkan akan segera disita. Utang yang jumlahnya fantastis, yang selama ini mereka putar menggunakan dana dari Elara. Rumah yang tadinya terasa seperti istana, kini berubah menjadi ruang sidang tempat mereka saling menyalahkan. Suasana di dalamnya penuh dengan teriakan dan tuduhan. Ini semua karena video bodohmu itu, Rendra, jerit Ibu Ratna, wajahnya yang biasa terawat kini tampak kusut dan penuh amarah. Kalau saja kamu tidak mengunggahnya, mungkin kita masih punya waktu untuk membereskan ini diam-diam. Kenapa jadi salahku? Bukankah ibu yang punya ide untuk menceraikannya dengan cara seperti itu? Bukankah kita semua setuju? Balas Rendra, tidak mau kalah. Matanya merah, bukan karena tangisan, tetapi karena kurang tidur dan stres yang memuncak. Tapi aku tidak menyuruhmu menyebarkannya ke seluruh dunia. Anak bodoh. Bentak Ibu Ratna, menunjuk wajah putranya dengan jari gemetar. Egomu yang besar itu telah menghancurkan kita semua. Tania dan Rika, yang selama ini hanya menikmati kemewahan tanpa tahu dari mana asalnya, kini ikut menangis dan menyalahkan. Gara-gara Mas Rendra, sekarang aku malu keluar rumah. Semua temanku mengirimiku link berita itu. Isak Rika. Mobilku akan ditarik. Bagaimana aku akan pergi ke salon? Ini semua salahmu, Mas, timpal Tania. Pertengkaran mereka begitu sengit, dipenuhi kebencian dan penyesalan yang terlambat. Tidak ada lagi kekompakan keluarga yang biasa mereka pamerkan. Yang tersisa hanyalah individu-individu egois yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan melemparkan kesalahan kepada yang lain. Di puncak pertengkaran, Ibu Ratna, dalam luapan emosi yang tidak terkendali, menampar pipi Rendra dengan keras. Sebuah tamparan yang seolah menyimbolkan retaknya fondasi keluarga mereka. Sementara itu, Elara menyaksikan semuanya dari kejauhan. Bukan dengan perasaan gembira, melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang melihat strateginya berjalan sesuai rencana. Di suite hotelnya, yang telah berfungsi sebagai markasnya, ia mengadakan rapat video dengan timnya. Di layar, wajah Pak Tirtayasa tampak puas. Semua berjalan lebih cepat dari perkiraan, Bu Lara. Langkah blunder dari Rendra dengan mengunggah video itu menjadi akselerator utama. Simpati publik sepenuhnya ada di pihak Anda. Beberapa media besar sudah menghubungi kami, meminta wawancara eksklusif. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengendalikan narasi sepenuhnya, lapor Pak Tirtayasa. Elara berpikir sejenak. Saya tidak mau wawancara. Saya tidak ingin terlihat seperti korban yang mencari simpati. Biarkan fakta yang berbicara. Tujuan saya bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya dan memulai hidup baru dengan tenang. Keputusan yang bijak, Bu, puji Pak Tirtayasa. Kalau begitu, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Surat pemberitahuan penyitaan rumah dan penarikan paksa kendaraan akan dikirimkan besok pagi. Mereka tidak akan punya waktu untuk bernapas. Elara mengangguk. Lakukan. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur di rumah keluarga Wijaya. Suara dering telepon yang terus-menerus, notifikasi media sosial yang tiada henti, dan pertengkaran yang terus meletus menciptakan suasana seperti di neraka. Mereka merasa seperti binatang yang terkurung dalam sangkar, ditonton oleh jutaan mata yang menghakimi. Kemewahan yang mengelilingi mereka, lukisan mahal di dinding, perabotan impor, lampu kristal yang berkilauan, kini terasa seperti dekorasi di atas kapal yang sedang tenggelam. Mereka terkucilkan, panik, dan mulai menyadari betapa mereka telah meremehkan wanita yang selama ini mereka anggap lemah dan bodoh. Mereka telah membangun istana mereka di atas pundak Lara, dan kini Lara telah memutuskan untuk berdiri dan berjalan pergi, membiarkan istana itu runtuh menimpa mereka. Fajar keesokan harinya tidak membawa harapan baru bagi keluarga Wijaya, melainkan membawa babak akhir dari kehancuran mereka. Pukul 9 pagi, saat mereka masih terkunci di dalam rumah dengan perasaan putus asa, sebuah truk derek besar berhenti tepat di depan gerbang megah mereka. Di belakangnya, sebuah mobil sedan hitam berhenti, dan beberapa orang berbadan tegap dengan seragam dari perusahaan leasing turun. Kehadiran mereka sontak menarik perhatian para tetangga. Pintu dan jendela di rumah-rumah sekitar mulai terbuka sedikit, para penghuninya mengintip dengan penasaran. Keluarga Wijaya, yang biasanya menjadi pusat kekaguman di lingkungan itu, kini menjadi tontonan drama yang memalukan. Bel pintu berbunyi dengan nada yang tajam dan tak sabaran. Rendra, dengan mata sembab dan rambut acak-acakan, membukanya dengan enggan. Seorang pria berwajah tegas menunjukkan surat tugas resmi. Kami dari perusahaan leasing, Pak. Sesuai pemberitahuan yang telah kami kirimkan, kami di sini untuk mengambil unit mobil sport dengan nomor polisi B1RRN dan SUV dengan nomor polisi B17TNA. Tidak bisa. Mobil itu milik saya, bantah Rendra dengan suara lemah.
Maaf, Pak. Menurut data kami, status kendaraan ini adalah sewa korporat dan klien kami telah menghentikan pembayarannya. Kami hanya menjalankan tugas. Jika Bapak menghalangi, kami terpaksa akan memanggil pihak berwajib. Jawab petugas itu dengan nada datar. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Rendra. Dengan lemas, ia menyerahkan kunci kedua mobil itu. Di depan mata para tetangga yang kini mulai berani keluar untuk menonton, mobil sport merah kesayangannya dan SUV mewah yang biasa dipakai adik-adiknya dinaikkan ke atas truk derek. Setiap bunyi mesin derek yang meraung terdengar seperti lonceng kematian bagi status sosial mereka. Tania dan Rika hanya bisa menangis histeris dari balik jendela, menyaksikan simbol gaya hidup mereka diangkut pergi seperti barang rongsokan. Namun, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Kurang dari 1 jam kemudian, 2 mobil lain tiba. Kali ini dari pihak bank, didampingi oleh beberapa petugas keamanan dan seorang jurusita resmi dari pengadilan. Ibu Ratna yang membukakan pintu, mencoba memasang wajah angkuh, tetapi gagal total. Jurusita itu menyerahkan selembar surat perintah penyitaan. Berdasarkan surat keputusan pengadilan nomor sekian, dan sebagai tindak lanjut dari somasi yang tidak Anda penuhi, kami di sini untuk memulai proses penyitaan aset jaminan, yaitu rumah dan tanah di lokasi ini. Anda dan keluarga Anda diberi waktu 3 jam, untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Setelah itu, rumah ini akan kami segel. Apa? 3 jam? Ini rumah kami, jerit Ibu Ratna, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Maaf, Bu. Rumah ini adalah jaminan atas utang kepada Ibu Lara Pradipta yang telah jatuh tempo. Prosedur hukum telah dijalankan. Kami sarankan Ibu untuk bersikap kooperatif, kata jurusita itu dengan tenang. Kenyataan itu menghantam mereka seperti palu godam. Mereka benar-benar diusir. Dipaksa pergi dari istana yang mereka banggakan. Dengan panik, mereka berlarian di dalam rumah, mencoba mengemasi apapun yang bisa diselamatkan. Pakaian, beberapa perhiasan sisa yang tidak disimpan di brankas, dan album foto. Barang-barang mewah yang memenuhi rumah itu, sofa kulit, meja marmer, perangkat elektronik canggih, tidak bisa mereka bawa. Semuanya akan menjadi bagian dari aset yang disita. 3 jam terasa seperti 3 menit. Saat waktu habis, mereka digiring keluar oleh petugas keamanan. Masing-masing hanya membawa 1 atau 2 koper. Mereka berdiri di trotoar di depan rumah mereka sendiri, terlihat seperti pengungsi kaya yang kehilangan segalanya. Gerbang rumah ditutup dan dirantai, lalu sebuah spanduk besar dipasang di pagarnya, aset ini dalam pengawasan pengadilan. Mereka kini tunawisma, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Rendra mencoba menelepon beberapa kerabat dekatnya, berharap ada yang mau menampung mereka. Namun, berita skandal mereka sudah menyebar luas. Panggilan pertamanya ditolak dengan alasan, sedang di luar kota. Panggilan kedua tidak diangkat. Panggilan ketiga dijawab dengan dingin, maaf, kami tidak mau ikut campur dalam masalah keluargamu. Satu persatu, pintu pertolongan tertutup di depan wajah mereka. Tidak ada yang mau membantu keluarga yang reputasinya telah hancur. Saat mereka berdiri di pinggir jalan dengan putus asa, tidak tahu harus kemana, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap melintas perlahan di seberang jalan. Mobil itu berhenti sejenak, tepat di depan mereka. Jendela di kursi penumpang belakang turun dengan tanpa suara. Di dalamnya, duduk Lara. Ia mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya, rambutnya ditata rapi, dan ekspresinya tenang tanpa emosi. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya menatap mereka, Rendra yang terpaku, Ibu Ratna yang menatapnya dengan kebencian, serta Tania dan Rika yang menangis terseduh-seduh, selama beberapa detik. Tatapannya dingin dan kosong, seolah ia sedang melihat orang-orang asing yang tidak berarti apa-apa baginya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jendela mobil itu kembali naik. Mobil itu melaju dengan pelan, berbelok di ujung jalan, dan menghilang. Kehadiran singkatnya itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka. Lara tidak datang untuk mengejek. Ia datang hanya untuk melihat, untuk memastikan babak ini telah benar-benar berakhir, sebelum ia melanjutkan hidupnya. Bagi mereka, ini adalah akhir dunia. Bagi Lara, ini hanyalah hari biasa. 3 bulan berlalu sejak hari di mana keluarga Wijaya kehilangan segalanya. Waktu telah mengubah banyak hal. Bagi Rendra dan keluarganya, waktu berjalan lambat, dipenuhi penderitaan dan penyesalan. Namun bagi Lara, waktu terasa berlari kencang, membawanya terbang menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Pemandangan di sebuah gedung perkantoran modern di jantung kawasan bisnis Jakarta sangat kontras dengan drama di pinggir jalan 3 bulan lalu.
Di ruang rapat di lantai teratas, dengan jendela-jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota yang sibuk, Elara Pradipta sedang memimpin rapat Dewan Direksi Pradipta Phoenix Group. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana yang biasa ia pakai untuk menyenangkan hati mertuanya. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rapi, dan wajahnya memancarkan aura percaya diri dan otoritas. Ia bukan lagi Elara yang penurut dan selalu menunduk. Di hadapannya, duduk para profesional berpengalaman, direktur keuangan, kepala operasional, manajer investasi, semua mendengarkan dengan saksama saat ia berbicara. Ia memaparkan visi perusahaan dengan data yang akurat, strategi yang tajam, dan argumen yang lugas. Ia menguasai setiap detail bisnisnya, dari pergerakan saham hingga proposal proyek properti baru yang ambisius. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan bisnis yang selama ini dicuri oleh Rendra adalah miliknya seutuhnya. Pradipta Phoenix Group, yang awalnya hanya perusahaan cangkang untuk mengamankan aset, kini telah berkembang menjadi entitas bisnis yang aktif dan disegani. Dengan modal yang berhasil ia tarik kembali, Elara berinvestasi di beberapa startup teknologi yang menjanjikan dan memulai proyek pengembangan real estate di lokasi strategis. Ia bekerja tanpa lelah, bukan untuk membalas dendam, tetapi karena ia menemukan kembali gairah dan cintanya pada dunia bisnis yang pernah coba diredupkan. Setelah rapat selesai, Laras, asisten setianya, masuk ke ruangan Elara yang luas dan minimalis. "Bu, arsitek untuk proyek renovasi rumah Cempaka Putih sudah tiba," lapornya. Elara tersenyum. Rumah Cempaka Putih adalah rumah masa kecilnya, tempat ia dibesarkan dengan penuh cinta oleh kedua orang tuanya. Rumah itu sempat ia sewakan selama menikah dengan Rendra. Kini, ia telah mengambilnya kembali. Ia tidak membeli penthouse mewah atau villa megah. Ia memilih untuk kembali ke akarnya. Proyek renovasi itu adalah simbol dari proses penyembuhan dirinya, membangun kembali fondasi hidupnya di atas kenangan yang indah, bukan di atas puing-puing pengkhianatan. Kehidupannya kini terisi dengan hal-hal yang positif. Ia kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia jauhi karena larangan dari keluarga Rendra. Ia menghabiskan akhir pekan bersama orang tuanya, memastikan mereka hidup nyaman dan bahagia. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya apa adanya, bukan karena kekayaannya. Suatu sore, saat ia sedang bersantai di balkon kantornya sambil menikmati secangkir kopi, seorang teman lama yang juga bergerak di dunia bisnis meneleponnya. Setelah berbasa-basi, temannya itu berkata dengan nada ragu, "El, maaf aku menyinggung ini. Aku baru saja melihat mantan suamimu, Rendra." Elara hanya diam, mempersilakan temannya melanjutkan. "Aku melihatnya di sebuah mal di pinggiran kota. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Mengenakan seragam, mendorong troli pembersih. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat jauh lebih tua dan sangat kurus," cerita temannya itu dengan nada prihatin. Elara mendengarkan tanpa menunjukkan emosi. Ia tidak merasa kasihan, tetapi juga tidak merasa senang. Ia hanya merasa hampa. Nasib Rendra dan keluarganya bukan lagi urusannya. Mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri, saat mereka memutuskan untuk berbuat jahat padanya. Karma, tampaknya, telah menemukan alamat mereka dengan sangat akurat. Ketenangan sore itu sedikit terganggu saat Laras masuk ke ruangannya dengan ekspresi ragu. "Maaf, Bu Lara. Ada telepon di jalur kantor untuk Anda." Peneleponnya mengaku sebagai Rendra. Dia entah bagaimana berhasil melewati resepsionis. "Saya bisa saja langsung menutupnya." Lara terdiam sejenak, menatap ke kejauhan. Bagian dari dirinya ingin Laras menutup telepon itu, dan tidak pernah mendengar suara Rendra lagi. Namun, bagian lain dari dirinya merasa ini adalah satu hal terakhir yang perlu ia selesaikan untuk benar-benar menutup buku lama. "Tidak apa-apa, Laras. Sambungkan ke telepon di mejaku," katanya dengan tenang. "Ini akan menjadi yang terakhir kalinya." Ia berjalan ke mejanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat gagang telepon. Suara di seberang telepon terdengar asing. Nyaris tidak bisa dikenali sebagai suara Rendra yang dulu angkuh dan penuh percaya diri. Suara itu serak, bergetar, dan penuh dengan keputusasaan. "El, Lara, apa itu kamu?" "Ya, Rendra." "Ada apa?" jawab Lara, suaranya tenang dan datar, tanpa kehangatan namun juga tanpa kebencian. Suara seorang profesional yang sedang menerima panggilan bisnis biasa. Keheningan sesaat, lalu terdengar isak tangis yang tertahan. "El, Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kami semua salah. Aku mohon, maafkan aku." Suaranya pecah.
Hidup kami hancur. El, ibu sakit-sakitan karena stres, kami tinggal di rumah kontrakan sempit. Aku bekerja membersihkan toilet di mal. Setiap hari rasanya seperti di neraka. Aku tidak tahan lagi. Lara mendengarkan dalam diam. Ia tidak memotong, tidak juga memberikan kata-kata simpati. Ia membiarkan Rendra mengeluarkan semua keluh kesahnya. Aku sadar sekarang, El. Aku sadar betapa berartinya kamu. Aku bodoh, aku serakah. Aku dibutakan oleh hasutan ibuku. Tapi aku masih mencintaimu, El. Aku bersumpah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya ingin kamu kembali. Kita bisa memulai dari nol. Aku akan bekerja keras untukmu. Aku mohon, Lara. Permohonan itu terdengar menyedihkan. Mungkin jika ini terjadi setahun yang lalu, hati Lara akan luluh. Tapi sekarang, hatinya telah ditempa oleh pengkhianatan menjadi sekeras baja. Ia tidak merasakan apa-apa selain kelelahan mendengar drama yang sama. Setelah Rendra selesai, Lara akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, tetapi kali ini ada ketegasan yang tak terbantahkan di dalamnya. Rendra, semua orang memang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi kamu dan keluargamu sudah memakai kesempatan itu setiap hari selama 5 tahun pernikahan kita. Setiap kali kamu mengambil ideku, setiap kali ibumu meminta uang, setiap kali kalian merendahkanku di belakangku, itu adalah kesempatan yang kalian sia-siakan. Tapi aku bisa berubah, El. Aku bersumpah, potong Rendra dengan putus asa. Perubahan itu seharusnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk mendapatkanku kembali, balas Lara. Aku sudah memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Aku tidak lagi membenci kalian, tapi itu tidak berarti aku akan membiarkan kalian kembali ke dalam hidupku. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya. Selamat tinggal, Rendra. Semoga kamu bisa belajar untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Sebelum Rendra sempat menjawab, Lara meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya dengan pelan. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi berakhir. Ia memberi isyarat kepada Laras, yang mengerti dan segera memblokir semua kemungkinan akses dari Rendra atau keluarganya ke perusahaan. 1 tahun kemudian, di halaman belakang sebuah rumah yang asri dan indah di kawasan Cempaka Putih, sebuah perayaan kecil sedang berlangsung. Ini adalah pesta ulang tahun Lara yang ke-31. Suasananya sangat berbeda dari pesta 2 tahun lalu. Tidak ada kemewahan yang palsu atau tamu-tamu yang bermuka dua. Hanya ada teman-teman terdekat, orang tuanya yang menatapnya dengan penuh kebanggaan, dan para karyawan setianya. Mereka semua tertawa bersama, berbagi cerita, menciptakan suasana yang hangat dan tulus. Di sudut halaman, sebuah layar proyektor kecil menampilkan foto-foto kegiatan sosial yang didanai oleh Yayasan Baru milik Pradipta Phoenix Group, yang berfokus membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Lara telah mengubah lukanya menjadi sumber kekuatan untuk membantu orang lain. Sementara itu, di belahan kota yang lain, nasib keluarga Wijaya telah menemukan titik terendahnya. Ibu Ratna, yang tidak bisa lagi menopang gaya hidupnya, terpaksa menjual kue dari pintu ke pintu di lingkungan rumah kontrakan mereka yang padat. Pertengkaran karena masalah uang menjadi menu sehari-hari. Tania dan Rika, yang tidak memiliki keahlian apapun, harus bekerja sebagai pelayan toko dengan gaji pas-pasan. Dan Rendra, setelah dipecat dari pekerjaan petugas kebersihan, kini menjadi supir ojek online, setiap hari menelan ludahnya sendiri saat harus mengantar pelanggan ke gedung-gedung perkantoran mewah yang pernah menjadi tempat bermainnya. Penghinaan publik yang dulu mereka siapkan untuk Lara, kini menjadi kenyataan pahit dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kembali ke pesta ulang tahun, Lara berdiri di dekat kolam renang, memegang segelas jus jeruk. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia tidak lagi memikirkan Rendra atau masa lalunya. Pikirannya dipenuhi oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang otentik. Laras menghampirinya dan tersenyum. Selamat ulang tahun sekali lagi, Bu Lara. Anda terlihat sangat bahagia. Lara membalas senyuman itu. Kali ini, senyumnya bukan lagi senyum misterius yang penuh rahasia, atau senyum tipis yang penuh perhitungan. Ini adalah senyuman yang tulus, lebar, dan lepas, yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Terima kasih, Laras, jawabnya. Ternyata, hadiah terbaik di ulang tahunku yang ke-30 bukanlah surat cerai itu. Hadiah terbaiknya adalah kebebasan yang datang setelahnya. Ia mengangkat gelasnya ke arah langit, seolah bersulang untuk masa depannya sendiri yang tak terbatas. Ia telah memenangkan pertarungan, bukan dengan menghancurkan musuhnya,
tetapi dengan membangun kembali dunianya menjadi jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan itu adalah karma terbaik dari semuanya. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka terdalam dan membangun sebuah kerajaan baru di atas puing-puing masa lalu. Namun, juga cukup singkat bagi gema dari sebuah kehancuran untuk terus terdengar di lorong-lorong kehidupan mereka yang telah jatuh. Di sebuah ballroom hotel yang paling mewah di ibu kota, ribuan pasang mata tertuju pada satu sosok di atas panggung. Cahaya terang menyorot seorang wanita yang berdiri di podium, memegang sebuah piala kristal yang berkilauan. Wanita itu adalah Elara Pradipta. Malam itu, ia dinobatkan sebagai pengusaha terbaik tahun ini oleh sebuah majalah bisnis paling prestisius di negeri ini. Di usianya yang ke-36, ia telah berhasil membawa Pradipta Phoenix Group menjadi salah satu pemain utama di industri properti dan investasi teknologi, sebuah pencapaian yang membuatnya disegani sekaligus dikagumi. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang sederhana namun memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Saat ia berbicara, suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan, penuh dengan kebijaksanaan yang didapat dari tempaan pengalaman. Ia tidak berbicara tentang angka-angka keuntungan atau strategi akuisisi. Ia berbicara tentang resiliensi, tentang kekuatan untuk memulai kembali, dan tentang pentingnya membangun bisnis di atas fondasi integritas. Kesuksesan sejati, katanya di akhir pidatonya, bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa terbang, tetapi tentang seberapa kuat kita bangkit setiap kali kita terjatuh. Dan yang lebih penting, ini tentang memastikan bahwa saat kita bangkit, kita juga mengangkat orang-orang di sekitar kita. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Di salah satu meja di barisan depan, seorang pria menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman yang tulus. Namanya David, seorang arsitek ternama yang Elara temui 2 tahun lalu saat merancang salah satu proyek properti ramah lingkungan miliknya. David adalah antitesis dari Rendra. Ia tenang, suportif, dan sukses atas jerih payahnya sendiri. Ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh kekuatan Elara. Sebaliknya, ia justru mengaguminya. Ia jatuh cinta pada kecerdasan, ketangguhan, dan kebaikan hati Elara yang tersembunyi di balik citra pebisnis yang tangguh. Saat Elara turun dari panggung, David menyambutnya dengan senyuman hangat. Pidato yang luar biasa, bisiknya. Kamu tidak hanya membangun gedung, kamu juga membangun harapan. Elara tersenyum, sebuah senyuman tulus yang kini menjadi ciri khasnya. Kebahagiaan yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan yang semu, melainkan kedamaian mendalam yang berasal dari penerimaan diri dan pencapaian yang otentik. Di sudut lain kota yang sama, di sebuah warung kopi sederhana di dekat pangkalan ojek, layar televisi kecil yang tergantung di dinding menyiarkan acara penghargaan tersebut. Seorang pria dengan jaket ojek online berwarna hijau kusam menatap layar itu dengan pandangan kosong. Wajahnya, yang terpantul di layar televisi yang berdebu, adalah wajah Rendra. 5 tahun telah mengukir garis-garis kelelahan dan kepahitan di wajah yang dulu tampan itu. Rambutnya mulai menipis dan uban mulai tampak di pelipisnya. Ia baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya malam itu, sebuah pengantaran makanan ke gedung perkantoran yang megah. Ironisnya, gedung itu adalah salah satu properti pertama yang dibangun oleh Pradipta Phoenix Group. Setiap hari, Rendra dipaksa untuk menyaksikan jejak kesuksesan Elara yang tersebar di seluruh penjuru kota. Billboard raksasa dengan wajah Elara sebagai ikon perusahaannya, berita tentang ekspansi bisnisnya, dan kini, penghargaan ini. Semua itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang tak pernah sembuh. Rendra menyeruput kopinya yang sudah dingin. Rasa pahit di lidahnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa pahit di dalam hatinya. Penyesalannya bukanlah penyesalan yang mulia. Ia tidak menyesal telah menyakiti hati Elara. Ia menyesal telah salah perhitungan. Ia menyesal telah meremehkan Elara. Ia menyesal telah kehilangan akses menuju kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Setiap malam, ia dihantui oleh seandainya. Seandainya ia lebih sabar. Seandainya ia tidak begitu serakah. Seandainya ia bisa terus memainkan perannya sebagai suami yang baik sedikit lebih lama. Pikirannya dipenuhi oleh kehilangan materi, bukan kehilangan cinta. Hubungannya dengan keluarganya pun hancur lebur. Setelah beberapa bulan pertama tinggal berdesakan di rumah kontrakan kecil dan terus-menerus bertengkar, mereka akhirnya menyerah. Rendra pergi, menyalahkan ibunya atas semua nasihat buruk yang diberikan. Ibu Ratna menyalahkan Rendra atas kebodohan dan egonya. Tania dan Rika menyalahkan keduanya, karena telah menghancurkan masa depan mereka. Keluarga yang dulu begitu kompak dalam kejahatan, kini terpecah belah oleh kegagalan. Ibu Ratna kini tinggal sendirian, menumpang di paviliun kecil di belakang rumah kerabat jauh yang kasihan padanya. Penyakit gula dan tekanan darah tinggi yang dipicu oleh stres telah menggerogoti tubuhnya.
Sosoknya yang dulu angkuh dan terawat kini menjadi bungkuk dan ringkih. Untuk menyambung hidup, ia masih membuat dan menjual kue. Setiap pagi, dengan punggung yang sakit dan tangan yang mulai gemetar, ia mengaduk adonan di dapur sempit yang pengap. Suatu siang, saat sedang mengantarkan pesanan kue ke sebuah kompleks perumahan, ia berpapasan dengan salah satu mantan teman arisannya. Wanita itu turun dari sedan Eropa terbaru, mengenakan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Ia menatap Ibu Ratna dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari daster kusamnya hingga sandal jepitnya. Ada ekspresi kaget, diikuti oleh rasa kasihan yang dibuat-buat di wajahnya. "Ratna? Ya ampun, ini benar kamu? Apa kabar?" Sapanya dengan nada yang merendahkan. Wanita itu membeli beberapa kue dari Ibu Ratna, lalu menyelipkan selembar uang 100.000 rupiah ke tangannya. "Ini, lebihnya untuk kamu saja. Jaga kesehatannya," katanya sebelum berlalu. Bagi Ibu Ratna, momen itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah atau uang. Itu adalah penghancuran total dari harga dirinya, satu-satunya hal yang masih tersisa padanya. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, memegang uang itu dengan tangan gemetar, sementara air mata panas mengalir di pipinya yang keriput. Tania dan Rika juga menjalani karma mereka sendiri. Mimpi mereka untuk menikah dengan pria kaya raya pupus sudah. Nama keluarga Wijaya yang tercemar, membuat mereka dijauhi oleh kalangan atas. Tania berakhir menikah dengan seorang pegawai biasa dan kini hidup sebagai ibu rumah tangga di sebuah perumahan sederhana, setiap hari mengeluhkan tagihan dan cicilan. Rika, yang lebih memilih untuk tidak menikah, bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan kecil, setiap hari berhadapan dengan atasan yang galak dan tumpukan pekerjaan yang membosankan. Kehidupan glamor yang dulu mereka anggap sebagai hak lahir, kini hanya menjadi kenangan pahit yang mereka lihat di media sosial teman-teman lama mereka. Kembali ke rumah Lara di Cempaka Putih. Pesta penghargaan telah usai. Rumah masa kecilnya yang telah direnovasi kini terasa hangat dan penuh kehidupan. Di taman belakang yang rindang, Lara dan David duduk berdua di ayunan, menatap bintang-bintang. Tidak ada lagi pembicaraan tentang bisnis atau masa lalu. "Jadi, setelah semua pencapaian ini, apalagi impian terbesarmu sekarang?" tanya David lembut sambil menggenggam tangan Lara. Lara menyandarkan kepalanya di bahu David. Ia terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Ia sudah memiliki segalanya yang pernah ia pikir ia inginkan. Kesuksesan, kemandirian finansial, dan pengakuan. Namun, impiannya sekarang jauh lebih sederhana. "Aku ingin membangun sebuah sekolah gratis di desa kelahiran ayahku," katanya pelan. "Aku ingin melihat anak-anak di sana punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka. Dan..." Ia berhenti, lalu menatap David dengan mata berbinar. "Aku ingin mengisi rumah ini dengan suara tawa anak-anak. Mungkin 2 atau 3, lanjutnya dengan senyum malu-malu." David tersenyum, senyum terindah yang pernah Lara lihat. Ia mengeratkan genggamannya. Kedengarannya seperti rencana yang sempurna. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Lara merasa utuh. Kemenangannya atas keluarga Wijaya sudah lama tidak lagi penting. Kemenangan sejatinya bukanlah saat melihat mereka jatuh, melainkan saat ia menyadari bahwa ia bisa berdiri tegak dan membangun kebahagiaannya sendiri tanpa bayang-bayang mereka. Ia telah mengubah racun menjadi obat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karma untuk Rendra dan keluarganya adalah kehidupan yang mereka ciptakan sendiri, sebuah penjara penyesalan dan kepahitan. Sementara karma untuk Lara adalah kedamaian, cinta, dan kesempatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Dan di antara keduanya, terbentang sebuah jurang keadilan yang tak terseberangi.